Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu Advent kedua di pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberkati dari hari lepas hari. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 4 Desember 2022 pukul 9. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak di kebaktian ini. Khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha.
Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Pengurus Besar Persatuan Anak Nolot Persano Ambon akan melaksanakan perayaan Natal Kristus yang pelaksanaannya berlangsung pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 pukul 18.00, bertempat di Gedung Gereja Rehobot Batu Gantong, Ambon. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari warga negeri Nolot yang berdomisili di Kota Ambon untuk menghadiri perayaan Natal dimaksud. Untuk konfirmasi acara dapat menghubungi Ibu Anita Lewakabesi Sunarko di nomor HP 0822 9953 6651. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 3. Kebaktian Minggu 4 Desember 2022 pukul 18.00 akan dilakukan pelantikan Panitia Learning Center Sinode Gereja Protestan Maluku. 4. Penerimaan kolekta Minggu 27 November 2022 pukul 9 sebesar Rp13.122.000. Syukur sebesar Rp4.900.500. Persepuluhan sebesar Rp10.571.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.168.000. Penerimaan kolekta Minggu 27 November 2022 pukul 18 sebesar Rp8.922.000. Syukur sebesar Rp4.829.000, persepuluhan sebesar Rp2.350.000 dan sarana fisik sebesar Rp728.000. Kebaktian saat ini adalah kebaktian Minggu Adventus kedua yang dilayani oleh Pendeta W. Pariyama. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari Yesaya pasal 57 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Ini adalah trio Irene. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan lagu akhir jabat tangan adalah nyanyian rohani nomor 131 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Adventus kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 4 Desember 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat sekalian, selamat pagi, shalom. Mari kita mulai kebaktian minggu kedua Advent di hari ini. Hanya oleh kasih Allah, kita memperoleh pemulihan seperti terang yang merekah di waktu fajar yang menyembuhkan luka-luka dengan segera. Damai sejahtera Allah melingkupi saudara-saudara yang mengasihi di dalam iman kepada Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, 2 lilin berwarna biru telah menyala. Yang satu adalah pengharapan dan yang satunya lagi adalah lilin kasih setia. Cahayanya menerangi hidup kita di minggu Adventus yang kedua ini, agar hati kita dipenuhi dengan harapan baru oleh cinta kasih Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya. Tersembunyi ujung jalan. Kekasih Kristus, terang kasih Allah akan terus bercahaya bila kita mampu menerangi kehidupan di dunia ini dengan cinta kasih. Namun dosa-dosa kita telah membuat cahayanya redup. Oleh sebab itu, marilah sejenak kita berteduh, merendahkan diri di hadapan Allah, mengingat dan mengakui segala dosa-dosa kita. Menangis ketika kedamaian terusik oleh peperangan umat manusia. Wajah-wajah penuh cinta pun perlahan berubah menjadi angkuh dan harus memilih antara kesedihan atau marah, dendam
ataukah pengampunan, berjuang ataukah menyerah. Rantai-rantai penderitaan semakin erat melilit dan bertambah berat dipikul akibat krisis yang melanda. Ada yang terluka, ketakutan, ada pula yang melawan lupa atau memilih bertaruh nasib. Tapi saudara-saudari, kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Meski kenyataannya masih banyak pula yang tak peduli, angkuh, sehingga pura-pura melupakan anugerahnya. Oleh sebab itu, marilah saudaraku, ingatlah kasih-Nya dan mintalah belas kasihan dan pengampunan dari-Nya. Dengarkanlah seruan kami, hapuskanlah pelanggaran kami, dan bersihkanlah dunia yang sakit ini dengan kasih-Mu yang besar. Di hadapan Tuhan, kami telah mengakui dosa-dosa kami. Namun, jika masih ada di antara kita yang berdosa terhadap sesama saudara dan melukai hati nurani mereka yang lemah, maka firman Tuhan menyatakan bahwa pada hakikatnya kita telah berdosa terhadap Kristus. Namun ketahuilah, anugerahnya tidak pernah berkurang, bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudara, kita akan mendengar petunjuk hidup baru menjadi penuntun bagi kita dalam minggu ini. Petunjuk hidup baru demikian, saudara-saudara. Hiduplah berdamai dengan segala ciptaan adalah jawaban iman atas kasih Allah. Oleh sebab itu, tinggalkanlah segala kejahatan dan berpalinglah pada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadilah pembawa damai dan hiduplah dengan harapan baru setiap hari. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam. Oh
Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di Minggu Adventus yang kedua ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab yang berisikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak Wen, yang akan merefleksikan firman Tuhan ini bagi kami. Biarlah firman ini membuat iman kami semakin mendalam di dalam Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya 57 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21 yang dibawa judul Kata-kata Penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang bergabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku, demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam kalender gereja, saya kira kita sudah tahu bersama bahwa kita hari ini memasuki momentum yang sangat bernilai sekali dalam kehidupan beriman dan kehidupan bergereja kita. Kita memasuki lagi Minggu Adventus kedua, yang nanti kita akan masuki bersama-sama selama 4 minggu berturut-turut sampai dengan tanggal 18 Desember yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa Adventus itu berasal dari bahasa Latin. Saudara, kalau kita lihat di kaca, itu berarti kedatangan. Sebetulnya pengertian ini terkait dengan pada masa Imperium Romawi. Pada waktu itu kaisar itu dianggap sebagai Tuhan. Dan oleh karena itu sebelum kaisar datang, maka dengan demikian mereka mesti mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan kedatangan kaisar sebagai Tuhan itu. Kemudian saudara-saudara, pengertian ini lalu diambil alih kemudian oleh komunitas Yahudi, dan oleh karena itu Adventus diambil dari bahasa Yunani yaitu parousia. Parousia ini terkait dengan proses kedatangan
Mesias. Mengapa demikian saudara-saudara? Oleh karena di dalam konsep teologi Yahudi, mereka tidak pernah mengenali Yesus sebagai Mesias. Untuk ketahuan saudara-saudara, sampai hari ini pun Yahudi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias, hanya sebagai Nabi. Dan oleh karena itu mereka sementara menantikan sebetulnya kedatangan Mesias itu. Harapan mesianis menjadi kunci utama bagi Yahudi dalam pengharapan teologi mereka sampai dengan hari ini. Adventus kemudian diambil alih di dalam konsep pemikiran Kristen. Di dalam kekristenan kita sudah punya juru selamat, yaitu Yesus. Dan oleh karena itu kita mempersiapkan diri sebetulnya untuk memperingati kedatangannya di hari Adventus ini, menyongsong tanggal kelahirannya. Dan kemudian yang kedua, kita mempersiapkan diri lagi dalam kerangka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi ada dua pengertian konsep sebetulnya dalam memahami tentang Adventus itu. Kita mempersiapkan diri untuk Natal, tapi kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara-saudara, di dalam percakapan-percakapan formal di gereja, kita kadang-kadang muncul beberapa pertanyaan kritis saudara-saudara terhadap akta Adventus itu. Kita berdialog dan kita bertanya begini saudara-saudara, apa sebetulnya nilai Adventus itu bagi upaya pembentukan karakter beriman kita semua sebagai seorang Kristen? Apa nilainya? Pertanyaan ini kemudian dipertajam lagi. Apa implikasi, apa pengaruh ke dalam dari peristiwa Adventus itu bagi karakter bergereja kita sebagai seorang Kristen di tengah-tengah realitas tantangan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita bergereja ini, bermasyarakat. Tantangan di berbagai aspek, politik, aspek sosial, aspek ekonomi dan seterusnya. Apakah Adventus itu masih punya kekuatan saudara-saudara sekalian, punya power untuk bagaimana menjaga kita tetap eksis di tengah-tengah situasi dan kondisi tantangan yang terus-menerus terjadi? Ini tiga pertanyaan ini juga mesti menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini dalam ibadah. Jangan sampai kita tidak memahami sebetulnya apa nilai. Mengapa demikian? Sebab saya juga sedikit gelisah sebetulnya Bapak Ibu. Kegelisahan saya ialah bahwa memang kadang-kadang Minggu Adventus ini tidak dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai dalam kehidupan seorang Kristen, sebagian orang Kristen, dan oleh karena itu kadang-kadang Adventus itu dia berlalu tanpa apa-apa dan memang tidak berpengaruh terhadap kehidupan beriman dan kehidupan bergerejanya. Mengapa saya khawatir saudara-saudara sekalian? Sebab apalagi perayaan Adventus kali ini dirayakan bertepatan dengan euforia Piala Dunia bola kaki, saudara sekalian, maka saya sangat khawatir euforia bola kaki itu akan menggeserkan sebetulnya kedudukan dan nilai Adventus itu sendiri. Untung tadi malam Belanda menang. Tadi malam Belanda kalah, sedihnya luar biasa. Coba saudara-saudara lihat dalam perjumpaan-perjumpaan beberapa orang, 2-3 orang, yang dipercakapan adalah bagaimana ini Van Gaal mempersiapkan diri untuk menghadapi Amerika misalnya. Bagaimana Argentina mempersiapkan diri untuk menghadapi Australia misalnya. Bagaimana nanti babak ke-16 dan seterusnya. Percakapan-percakapan kita akan terkonsentrasi ke situ. Sehingga kadang-kadang nilai-nilai Adventus itu kehilangan eksistensinya bagi kita. Mudah-mudahan tidak. Supaya dengan demikian Adventus akan tetap mempunyai kekuatan luar biasa bagi kehidupan bersama. Saudara, di lain pihak kita melihat bahwa kadang-kadang orang Kristen itu tidak mampu menjaga keseimbangan antara hal-hal yang sifatnya material dan hal-hal yang sifatnya spiritual. Kadang-kadang persiapan kita ke arah Adventus dan Natal itu lebih dominan pada hal-hal yang sifatnya material ketimbang kita mempersiapkan hal-hal yang sifatnya spiritual. Saya punya satu pengalaman saudara-saudara sekalian menarik. Pernah saya jalan di wilayah Kudamati. Kebetulan ada orang yang duduk di depan rumah dan ada orang yang juga cat rumah. Saya bertanya kepada satu bapak yang sementara duduk. Saya bilang, "Pak, mengapa bapak tidak cat rumah?" Beliau bilang, "Bapak, saya cat hati saja, tapi saya tidak cat rumah." Itu menarik. Jawaban ini juga mengkritik saya juga. Lalu saya bilang begini, kelakar untuk beliau.
bagaimana kalau habis cat hati cat rumah lain supaya bagus. Lalu kita dua tertawa, saudara-saudara. Apa yang saya temukan di situ? Saya melihat bahwa perspektif seseorang terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi sebetulnya kerja-kerjanya kemudian. Kalau dia memahami Natal itu dalam pendekatan ekonomi dan sosial, maka yang ada dipersiapkan adalah hal-hal yang sifatnya material ansih. Tapi kalau dia melihat hal-hal yang sifatnya spiritual, maka yang dia siapkan adalah hal-hal yang sifatnya spiritual. Tapi bagi saya sebaiknya disiapkan dua-dua. Gitu. Mengapa demikian? Sebab pada saat kita memasuki Adventus dan Natal, maka kita diingatkan lagi untuk melakukan semacam refleksi ke belakang tentang kasih dan kemurahan Allah yang memang Allah sudah lakukan bagi kita. Refleksi itu penting, supaya dengan refleksi maka kita mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik lagi bagi kehidupan bersama. Saya selalu bilang begini Bapak Ibu, bahwa sebetulnya Adventus itu dia identik dengan puasa bagi saudara-saudara yang muslim. Orang muslim itu selama 1 bulan mereka melakukan semacam perenungan, penghayatan, pemurnian. Pada saat masuk dalam Idul Fitri, mereka masuk di dalam kesucian dan ketulusan. Ini sama juga dengan Adventus. Selama 1 bulan penuh, 4 minggu berturut-turut, kita diajak juga untuk melakukan semacam perenungan, refleksi terhadap diri kita sendiri, dan kemudian kita melakukan pembaharuan ke depan. Supaya pada saat memasuki Natal, kita punya semacam spiritualitas yang sudah terlengkapi, sehingga pada saat itu kita juga telah mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Itu pentingnya. Jadi oleh karena itu Adventus dan puasa itu memiliki nilai yang memang sama di dalam proses pembentukan karakter beriman sebagai seorang Kristen. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka di dalam minggu ini GPM mengantar kita dengan tema sentral pembinaan. Tema ini sangat bernilai sekali saudara. Kalau kita lihat, tema ini akan menjadi pergumulan kita dalam 1 minggu ini berturut-turut. Tema pembinaan kita adalah sambutlah Tuhan yang memulihkan orang-orang terluka. Itu tema kita. Sambutlah Tuhan yang memulihkan orang-orang terluka. Apa maksud dari tema ini, saudara? Sebetulnya tema ini mengajak kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang jauh lebih baik ke depan. Secara teologi, GPM mengajak kita untuk memahami bahwa Yesus terlahir, saudara-saudara sekalian, dalam upaya untuk bagaimana memulihkan kita manusia dari dosa-dosa. Secara teologi, kita tahu bersama bahwa Yesus terlahir adalah untuk memberikan pemulihan abadi kepada kita semua sebagai manusia. Tapi secara sosiologis, kehadiran Yesus di dunia adalah untuk bagaimana menunjukkan kepeduliannya kepada setiap kita yang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Kalau saudara melihat perjalanan Yesus, itu menarik. Yesus selalu konsen terhadap mereka yang mengalami penderitaan dan terluka. Kalau saudara lihat di dalam Matius 7 dan Matius 8 dan dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan mereka yang lumpuh. Kalau dalam Matius 25 saudara bisa lihat bagaimana Yesus mengidentikan diri dengan orang-orang yang betul-betul menderita. Dia bilang begini, pada saat aku lapar kamu tidak memberikan aku minum, pada saat aku haus kamu tidak memberikan, pada saat aku lapar kamu tidak memberikan aku minum, pada saat aku haus kamu tidak memberikan aku minum, pada saat aku telanjang kamu tidak memberikan pakaian, pada saat aku dalam penjara kamu tidak melawat aku. Mereka bertanya, Tuhan, di mana kami melihat engkau lapar dan seterusnya? Yesus katakan, pada saat engkau melakukannya untuk satu orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu selalu betul-betul prihatin dengan orang-orang yang terluka, orang-orang yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Dan itulah Yesus, dan itulah juga kekristenan. Bahwa kekristenan itu juga betul-betul bagian dari upaya kita untuk melakukan solidaritas kepada mereka yang lemah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini Yesaya 57 ayat 14-21 memberikan penekanan yang sama. Dia berbicara tentang bagaimana Allah itu prihatin terhadap bangsa Israel yang sudah tidak lagi berjalan on the track pada jalan Tuhan. Israel sudah tidak lagi berjalan pada arah yang sebenarnya. Dan oleh karena itu Allah menunjukkan keprihatinannya kepada mereka.
Saya sedikit menjelaskan latar belakang Alkitab saja untuk menjadi rujukan kita memahami pikiran teologi dari Yesaya ini. Saudara, nubuat Yesaya ini terkait dengan proses pemulangan Israel dari pembuangan Babilonia. Ini sejarah sedikit. Babilonia bagi bangsa Israel, saudara-saudara, tidak dijadikan sebagai momentum untuk mereka menyadari diri dan kemudian mereka bertobat. Dalam arti bahwa pembuangan itu tidak dijadikan sebagai momentum untuk merubah spiritualitas dan moralitas bangsa Israel, tidak. Tetapi malah spiritualitas dan moralitas bangsa Israel semakin mengalami apa yang disebut sebagai sebuah degradasi, penurunan nilai yang sangat luar biasa. Israel kehilangan eksistensinya sebagai bangsa setelah mereka berada di pembuangan. Beberapa catatan kita lihat di sana bahwa pada saat mereka berada di pembuangan, saudara-saudara, mereka terkontaminasi, terjebak dengan apa yang disebut sebagai perselingkuhan spiritual. Spiritualitas yang mendua hati. Mereka di satu pihak percaya kepada Allah, saudara-saudara, tetapi di lain pihak mereka juga percaya kepada Baal-Baal. Ada dua sandaran bagi mereka. Sandaran kepada Allah Yahweh, tapi juga sandaran kepada berhala-berhala. Kalau saudara membaca dalam ayat berikutnya itu, di ayat sebelumnya, mereka mempersembahkan korban kepada Molok, dewa Molok, ayat 19. Misalnya seperti itu. Itu masyarakat secara umum. Para pemimpin terjebak juga di dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, pemerasan terhadap masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi, itu secara teologi, secara politik, kebetulan pada waktu itu Raja Kores memerintahkan mereka untuk keluar dari pembuangan, memberikan kemungkinan kepada mereka untuk keluar dari pembuangan dan mendirikan lagi bait Allah. Tetapi pada saat yang sama Raja Kores itu meninggal, maka dengan demikian proses pembangunan bait Allah itu terhambat. Dan oleh karena itu krisis baru kemudian muncul lagi. Krisis demi krisis terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga Israel terus menerus terjerumus di dalam dosa-dosa yang tidak bisa lagi tersembuhkan. Saudara-saudara, di dalam konteks krisis seperti ini, pembacaan Alkitab kita ditulis. Yesaya memberikan beberapa peringatan, beberapa warning sebetulnya, beberapa nasihat kepada bangsa ini supaya mereka betul-betul bisa mengalami sebuah pembaharuan. Tidak saja untuk mereka tapi juga untuk kita sekarang ini. Yesaya memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Ada beberapa catatan penting di dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama, kalau saudara-saudara melihat di dalam ayat 14 pembacaan Alkitab kita hari ini, narasinya menarik. Ada 3 kata yang sangat menonjol di situ. Yesaya bilang begini, bukalah, persiapkanlah jalan dan angkatlah batu sandungan dari umatku. 3 narasi itu, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari umatku. Apa maksudnya saudara-saudara sekalian? Sebetulnya narasi ini tidak terkait dengan pembangunan fisik. Tetapi narasi ini terkait dengan pembangunan spiritualitas dan moralitas bangsa Israel itu. Tuhan menghendaki supaya penyelamatannya kepada bangsa ini tidak boleh sampai terhambat dengan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sendiri. Tidak boleh. Dan oleh karena itu mereka harus mengangkat segala sesuatu, meluruskan jalan supaya proses keselamatan itu akan terjadi bagi bangsa ini. Bagaimana caranya? Caranya cuma 2. Mereka harus kembali memahami siapakah mereka, menilai diri mereka sendiri, dan kemudian mereka lalu melakukan pertobatan, pembaharuan ke arah yang lebih baik ke depan. Saudara-saudara, nilai ini penting untuk kita refleksikan dalam konteks kita hari ini. Kalau kita berupaya mengaplikasikan nilai pertama dalam konteks kita di hari ini, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita hari ini, saudara sekalian, bahwa memang di dalam memasuki masa Adventus ini, hal yang pertama adalah bagaimana kita berupaya seperti bangsa Israel sesuai dengan warning dari Yesaya ini supaya mereka mampu untuk melakukan refleksi tapi juga koreksi dan juga introspeksi terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena itu bagi saya pada saat memasuki Adventus ini, masing-masing orang sebetulnya mesti bertanya pada dirinya sendiri. Tidak perlu orang lain menilainya, masing-masing orang bertanya begini, apakah saya ini sudah menjadi seorang Kristen yang baik atau belum?
dengan konsisten berdoa, konsisten membaca Alkitab, konsisten mengikuti kebaktian dengan baik? Apakah saya sudah menjadi seorang Kristen yang hidupnya rendah hati, selalu mengasihi, mengampuni, melayani orang lain? Apakah sebagai seorang anggota gereja, saya sudah bisa memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, yang membangun bagi kepentingan gereja ini atau tidak? Jangan sampai saya cuma mengkritik saja tanpa memberikan solusi. Ini penting juga bagi kita sekalian. Sebagai suami dan sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga, kita bertanya apakah selama ini kita sudah bisa menjadi suami yang baik atau belum dalam kerangka mengayomi keluarga. Mampu untuk menjadi pemimpin yang baik dalam kehidupan rumah tangga, mengarahkan rumah tangga itu dengan baik. Apakah sebagai seorang istri, saya juga sudah menjadi seorang istri yang setia. Termasuk anak-anak, kita bertanya apakah kita sudah bisa menjadi anak-anak yang baik, yang bertanggung jawab terhadap Tuhan dan orang tua dan semua orang. Sebagai para pelayan, mungkin saya sebagai pendeta dan teman-teman majelis jemaat dan mungkin kita yang hadir hari ini juga sebagai pelayan-pelayan, kita bertanya apakah kita ini juga sudah bisa menjadi pelayan yang baik selama ini dalam memainkan peran-peran pendampingan kepada umat ini dengan baik atau tidak. Jangan sampai tidak. Yang berikut saudara-saudara, kita mesti bertanya sebagai orang-orang Kristen yang bekerja di pemerintahan sebagai ASN, sebagai TNI Polri, sebagai eksekutif, sebagai legislatif, di wira swasta, swasta dan sebagainya. Kita bertanya sebetulnya, apakah saya ini sudah menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan Kristus dalam pekerjaan-pekerjaan kita atau tidak? Dengan menghadirkan perbuatan-perbuatan baik. Jangan sampai tidak. Itu masalahnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saya, seseorang yang bisa mengenal diri dan bertobat kalau dia mampu untuk memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah penting saudara sekalian, supaya hikmat ini mampu untuk menuntun kita memiliki pemikiran yang jernih dan hati yang cerdas untuk mengambil keputusan. Mengapa? Bagi saya, orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, dia tidak pernah mampu menilai dirinya sendiri. Orang yang tidak pernah memiliki hikmat Tuhan, dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, saudara-saudara, dia tidak tahu mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, saudara-saudara sekalian, dia tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, malah dia mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, orang yang selalu egois dan individualis. Dan dia tidak pernah mengalami pertobatan-pertobatan total di dalam kehidupannya. Oleh karena itu nilai pertama ini penting bagi kita dalam kerangka memasuki Adventus ini. Mari kita berupaya untuk meminta Tuhan. Seperti yang terungkap di dalam Roma 12. Bapak Ibu, mari kita baca bersama Roma 12 untuk menjadi rujukan kita bersama. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hikmat akan membuat kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak ada hikmat, tidak akan bisa. Malah sebaliknya yang kita lakukan, baik di dalam kehidupan pribadi maupun juga keluarga dan dalam tugas-tugas keseharian. Itu nilai pertama, saudara sekalian, yang menjadi bahan renungan kita. Nilai kedua, saudara sekalian, di dalam proses penyelamatan Allah pada waktu itu, Yesaya kemudian mengetengahkan kepada kita tentang fungsi dan kedudukan Allah. Di dalam bahasa teologi dikatakan begini, bahwa Yesaya mengedepankan tentang transendensi Allah dan imanensi Allah. Ada dua istilah teologi di dalam konteks Yesaya ini, transendensi Allah dan imanensi Allah. Apa itu transendensi Allah, saudara-saudara? Transendensi Allah itu dia mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Dan oleh karena kekudusan Allah itu, Allah tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Tuhan, cuma satu, pertobatan. Pembaharuan bagi bangsa Israel
kalau mereka mau hidup kembali damai di waktu-waktu yang akan datang. Pertobatan pembaharuan menjadi titik sentral bagi umat ini kalau umat mau hidup baik. Namun serentak dengan itu, kalau tadi transendensi Allah, maka sekarang adalah imanensi Allah. Walaupun dia berada sebagai Allah yang mulia, Allah yang kudus, bersemayan di atas takhta yang tinggi, tetapi Allah juga identik dengan kasih. Dan oleh karena itu Allah selalu peduli kepada mereka yang rendah hati, mereka yang terluka, dan mereka yang tersisih di dalam kehidupannya. Allah murka kepada orang berdosa, tapi Allah selalu membuka ruang perjumpaan bagi mereka yang memberi dirinya diintervensi oleh kekuatan rohnya. Itu transendensi Allah, tetapi juga imanensi Allah. Allah yang maha tinggi, tetapi Allah yang juga peduli terhadap mereka yang mau menyerahkan hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Supaya dengan demikian dalam ayat terakhir mereka akan memuji Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Saudara, nilai kedua ini kalau kita transfer lagi di dalam kehidupan kita sekarang ini menarik. Natal, Adventus dan Natal ini nilainya sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Kalau kita bicara tentang Yesus dalam kelahirannya, maka itu berarti menunjukkan kepada transendensi Allah itu. Allah yang maha tinggi, Allah yang berada di atas takhta itu, tetapi Allah mau turun menyerahkan anaknya untuk menyatu dengan kita. Imanensi Allah itu muncul di situ. Allah tidak akan tinggal diam, tetapi Allah peduli terhadap kita untuk bagaimana mengangkat kita dari penderitaan dan dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka kalau kita memasuki Natal Kristus ini, maka yang mesti kita lakukan pada saat kita berada di Minggu Adventus adalah kita mesti menjadikan momentum ini sebagai momentum puji-pujian. Puji-pujian kepada Tuhan karena hak beriman kita sudah kita terima. Natal itu menunjukkan bahwa hak beriman kita sudah kita terima. Hak untuk diampuni, hak untuk diselamatkan, hak untuk dikasihi sudah kita terima. Persoalan bagi kita sekarang adalah kita menaikkan puji-pujian sebagai wujud kewajiban iman kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Apa yang mesti kita lakukan saudara-saudara? Yang penting kita lakukan adalah kita merespons kasih Tuhan itu dengan tindakan-tindakan konkret yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengasihi, melayani, dan seterusnya. Mengapa demikian? Saya katakan begitu. Saudara-saudara, di dalam teologi Kristen itu menarik, teologi Protestan. Saya selalu jelaskan ini kepada semua orang. Teologi Protestan itu dia berbeda dari teologi Katolik dan juga teologi agama-agama lainnya. Teologi Protestan itu menarik kalau saudara memahami itu. Kita mesti mengasihi orang lain bukan supaya kita dikasihi, tapi karena Allah telah mengasihi kita, maka otomatis kita mengasihi. Kita mengampuni orang lain bukan supaya kita mendapatkan pengampunan dari seseorang, tidak. Tapi karena Yesus telah mengampuni kita, maka otomatis kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Kita berkorban kepada orang lain bukan supaya kita mendapatkan pengorbanan yang sama dari orang terhadap kita, oh tidak. Tapi karena Yesus telah berkorban bagi kita, maka kita belajar untuk juga berkorban bagi orang lain. Kita mengenal dalam istilah teologi Protestan itu sola gratia. Sola gratia itu adalah hidup karena anugerah. Karena kita sudah hidup karena anugerah, maka kita harus berbagi anugerah itu bagi orang lain. Bagaimana cara berbagi anugerah? Berbagi anugerah dengan perbuatan-perbuatan baik. Saya mengharapkan begini, agar kita memasuki Adventus kita akan bilang begini, di mana ada saya sebagai umat GPM atau umat Kristen, maka saya akan menciptakan kebaikan, menciptakan damai, menciptakan kasih, menciptakan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Karena kalau seorang Kristen berbuat baik, saudara-saudara, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak pernah melupakan cerita Kejadian 18. Saya selalu menceritakan ini kepada semua orang tentang Kejadian 18. Itu menarik. Bagaimana konsekuensi dari perbuatan baik itu melahirkan berkat bagi orang lain. Pada saat akan terjadi proses penghakiman terhadap Sodom dan Gomora, maka Abraham melakukan pertanyaan-pertanyaan dan dialog-dialog yang sangat interaktif dengan Tuhan Allah. Tuhan, bagaimana kalau cuma 50 orang yang baik saja? Apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau cuma 50 orang yang baik, saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan bagaimana kalau cuma 45 orang saja?
Apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang 45 orang pun saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Abraham pandai, dia menurunkan lagi, Tuhan bagaimana kalau cuma 35 orang saja, bagaimana kalau 30 orang saja, bagaimana kalau 20 orang saja. Terakhir dia bilang, Tuhan bagaimana kalau 10 orang saja yang baik, apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau cuma 10 orang yang baik pun saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. 10 orang saja bisa selamatkan Sodom dan Gomora. Umat GPM ini berjumlah 546.000 lebih. Orang Kristen di Indonesia ini sekitar mungkin 25%. Kalau kita semua sebagai orang Kristen dan khusus umat GPM melakukan perbuatan-perbuatan baik, hidup kasih, hidup jujur, setia, bertanggung jawab, kita ini bisa menjadi kekuatan untuk selamatkan bangsa ini. Kita bisa menjadi kekuatan untuk selamatkan provinsi ini. Kita juga jadi kekuatan untuk selamatkan kota ini. Kita jadi kekuatan untuk selamatkan gereja ini. Semua gereja-gereja. Kalau kita hidup menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan sebagai respons kita terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Kalau tidak, Musa bilang 2 kemungkinan. Antara berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Mudah-mudahan umat GPM, umat Kristen akan betul-betul menjadi berkat di Adventus ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga Kristus semakin dikenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat memasuki Adventus saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan, dan saya persilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diundang duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kepada Tuhan untuk membantu kelancaran pekerjaannya di dunia ini. Jemaat yang terkasih, Yesus Kristus yang kita nantikan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan pengorbanan yang menyelamatkan kita. Marilah kita menjawab kasih Allah dengan membawa persembahan syukur kita kepadanya. Di surga dan di dunia.
Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang kami terima sepanjang hidup kami. Untuk itu dalam kebaktian ini, persembahan telah kami berikan sebagai tanda syukur kami. Bapa terimalah dan berkatilah agar berguna bagi karya-karya pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengar trio Irene untuk mendengarkan kidung pujiannya. Trio Irene, kami persilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Mari semua
Terima kasih trio Irena, Tuhan memberkati ketiga saudara. Saudara sekalian, sebelum doa syafaat kita bernyanyi tanpa organ Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamat. Saudara kita tenang dan kita bersatu di dalam doa, diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan selalu melakukan kebaikan-kebaikan bagi kami. Tuhan selalu prihatin di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu peduli terhadap keberdosaan dan ketidaklayakan kami sebagai manusia. Dan oleh karena itu, Tuhan datang ke dunia, tetapi juga menuntun perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini di Minggu Adventus kedua ini. Kami bersyukur atasnya dan kami yakini sungguh bahwa semua yang terjadi ini adalah bagian dari wujud kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Dan itulah hak beriman sebagai manusia telah kami penuhi dan kami rasakan bersama. Tugas kami kemudian adalah kami belajar untuk merespons kasih Tuhan itu dalam kewajiban-kewajiban kami ke depan. Kewajiban untuk melakukan kebaikan, kewajiban untuk melakukan kejujuran, kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan ini. Kewajiban untuk hidup damai dengan orang lain, mengampuni sesama, berkorban bagi kepentingan sesama di dalam hidup ini. Kewajiban-kewajiban itu penting bagi kami, supaya kami tetap menjadi seorang Kristen yang bernilai, tidak saja bagi kepentingan diri kami dan keluarga, tetapi bernilai bagi orang lain dimanapun kami berada. Kami melakukan itu sebab Yesus lebih awal telah melakukannya bagi kita semua sebagai umat Kristiani. Bapa, Engkau pimpin kami supaya pada saat memasuki Minggu Adventus kedua ini kami semua akan memiliki komitmen iman yang baru. Sebagai seorang Kristen kami akan berkomitmen untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Dan oleh karena itu nyatakan kuasa-Mu, dan kami selalu mohon hikmat Tuhan bertahta di dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan di dalam seluruh eksistensi kehidupan ini. Kami setiap waktu butuh hikmat-Mu, supaya hikmat itu akan membentuk pikiran kami yang baik, membentuk hati kami yang jernih, dan akan menuntun kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang betul-betul berfaedah, bermanfaat bagi Tuhan maupun juga bagi sesama. Hikmat itu penting kalau kami mau menyerahkan hidup ini dikuasai oleh Tuhan sendiri. Hikmat itu penting kalau kamu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hikmat itu penting kalau kami menjadikan Yesus sebagai andalan di dalam hidup ini. Supaya dengan demikian kekuatan Kristuslah yang intervensi seluruh kehidupan ini, dan kami akan betul-betul bermakna bagi orang lain. Bapa, tantangan dan pergumulan kami ke depan terlalu banyak yang dihadapi, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja ini. Tantangan-tantangan dari dalam, tapi juga tantangan-tantangan dari luar, yang bisa menggerogoti sebetulnya eksistensi keimanan kami sebagai seorang Kristen. Kami mohon Tuhan Engkau pimpin kami, supaya kami menjadi manusia-manusia Kristiani yang konsisten pada iman, dan tidak pernah kami terjebak di dalam pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Baik itu pengaruh-pengaruh yang merusak diri kami, keluarga, tapi juga merusak kekristenan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami belajar
untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan inilah kami, dan jadikanlah kami sebagai alat damai-Mu, supaya kami mampu untuk hidup baik, jujur, benar, setia, bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi semua kami, rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Tuhan tuntun realitas membuktikan bahwa eksistensi keluarga kami ini sementara mengalami krisis yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati supaya kami semua mampu menyadari seluruh keberadaan hidup ini, supaya kami akan mampu menjaga wibawa kekristenan itu dengan sebaik-baiknya, terutama wibawa pernikahan kami. Pekerjaan kami dimanapun kami berada, baik itu sebagai ASN, TNI, Polri, eksekutif, legislatif, semua kami yang bekerja di sektor-sektor lainnya, swasta, wira swasta, dan juga pekerjaan kami sebagai ojek, supir dan sebagainya. Seluruh pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati supaya kami belajar memahami bahwa pekerjaan itu anugerah. Dan oleh karena itu dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggandakan talenta itu untuk hal-hal yang baik, yang berguna bagi diri kami sendiri, tapi juga berguna bagi orang lain. Sebab tanpa melakukan sesuatu seperti itu, maka talenta itu akan dicabut dan diberikan kepada orang lain. Kami tidak menghendaki itu. Yang kami kehendaki adalah kami belajar memperbanyak talenta untuk hal-hal yang positif, karena Tuhan akan menggandakan lebih banyak di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami yang sementara mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan tugas-tugas, pekerjaan, kami mohon Tuhan pimpin kami yang sakit di rumah sakit dan dimanapun, kelemahan-kelemahan psikologis lainnya. Kami mohon Tuhan pimpin kami. Pada saat kami sakit, iman tidak boleh sakit. Pada saat kami lemah, iman tidak boleh lemah. Pada saat kami mengalami tantangan, Tuhan pimpin kami supaya kami tidak boleh pesimis, tapi kami harus optimis. Kami mengakui bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup, yang akan tetap memberikan jalan kebenaran dan kehidupan kepada siapapun yang mau meminta Tuhan berkuasa atasnya. Oleh karena itu tuntun kami semua dimanapun kami berada. Tuhan berkati gereja ini, berkati persekutuan kami. GPM adalah gereja yang majemuk, yang berada di wilayah-wilayah di Maluku Utara, dan perwakilan kami yang berada di Belanda dan Jakarta. Tuhan memberkati kami sekalian sebagai gereja, supaya gereja betul-betul akan bisa menjadi kekuatan moral dan kekuatan spiritual untuk bisa menjadi mitra pemerintah, tapi juga mampu mengayomi umat ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu seluruh para pelayan, apapun jabatannya, Tuhan memberkati, baik di tingkat sinode, kelasi dan jemaat-jemaat, supaya kami semua mampu melakukan fungsi-fungsi kami dengan sebaik-baiknya untuk mengayomi umat ini. Kami semua yang bekerja di dalam gedung gereja Maranatha ini, Tuhan memberkati kami, apapun tugas kami hari ini, Tuhan memberkati supaya kami mampu untuk menjadi saksi-Mu lewat pekerjaan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi pemerintah kami di pusat dan di daerah sampai di tingkat-tingkat yang paling terbawah sebagai RT dan RW. Tuhan berkati pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan tuntun supaya mereka betul-betul berfungsi sebagai wakil Tuhan yang baik, yang bertanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama. Supaya jabatan wakil Tuhan itu tidak dicabut dan diberikan kepada orang lain, tapi jabatan itu akan betul-betul difungsikan, dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu berikan hikmat kepada pemerintah supaya mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat strategis untuk selamatkan bangsa ini dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Firman Tuhan telah kami dengarkan bersama. Tuhan pimpin kami supaya kami belajar mengenal diri dan kami mampu melakukan pertobatan secara total di dalam kehidupan kami, pikiran, hati, tindakan, tutur kata, sikap dan perbuatan kami. Supaya dengan pertobatan itulah kami akan bisa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ampun segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Yesus memesan dalam malam gelap.
Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap, akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, Bumi yang berdosa susahnya besar, jadi lilin bagus bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Jemaat sekalian, pulanglah dengan selamat dan kita terima janji berkat-Nya supaya kita belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, kebaktian minggu kedua Adventus selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pimpin aku Tuhan Huang dalam burung dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku, jadilah makananku. Kandang domba itu rumahnya, alungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah